Shalom, selamat hari Kamis. Kita awali kreativitas kita untuk hari Kamis ini dengan memuji Tuhan dari kidung pujian kita nomor 678. Bertobatlah kau pada Tuhan. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Bertobatlah kau pada Tuhan, berbaliklah pada Allahmu. Percayalah kau pada Tuhan, setialah pada Allahmu. Percayalah kau pada Tuhan, setialah pada Allahmu. Peliharalah keadilan, hayatilah kasih rahmat-Mu. Peliharalah keadilan, hayatilah kasih rahmat-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu untuk pagi hari Kamis ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami. Untuk itu Tuhan, hormat, kemuliaan, keagunganlah bagi-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, kuduskan, agar firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengar, dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat hari Kamis, salam sehat. Bapak Ibu yang kekasih, yang terhormat, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 30 ayat 15 dalam bahasa Batak dikatakan, Ai songonodo hatani Tuhan Jehova nabadian Israel, marhite-hite hamulahon dohot hahohomon, jupangan hatuahon hamu marhite-hite hasabamon, dohot marhite-hite nalom niroha maruli hagugun hamu, alai dang olo hamu ido sana. Dalam bahasa Inggris dikatakan, This is what the sovereignty Lord, the Holy One of Israel says, in repentance and rest is you salvation, in witness and trust is your strength, but you will have none of it. Amen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam dalam, kami ulangi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak yang kami hormati, Bapak Ibu Saudara yang kami sayang dimanapun berada, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita diajak bertobat dan tinggal diam. Karena apa? Dengan bertobat dan diam, kita diselamatkan. Bertobat dalam hal ini adalah jelas berubah hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah.
Perangai-perangai yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kita jauhkan. Tetapi kita lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa mesti bertobat? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Itu konteksnya. Bahwa manusia setelah jatuh di dalam dosa, maka Tuhan berkehendak supaya manusia itu berubah. Maka dikatakan, kembalilah ke jalan yang benar. Dalam pembacaan kita yang terkandung dalam perjanjian lama ini, sungguh mengingatkan kita, ketika perangai manusia itu sudah luar biasa lari dari jalur yang dikehendaki oleh Tuhan, maka manusia itu harus berubah hati dan pikirannya agar lebih dekat kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau di Alkitab Perjanjian Lama sudah dinubuatkan pertobatan, di Perjanjian Baru kalau tidak salah ada berbagai perkataan pertobatan yang dinubuatkan, yang dikatakan, yang dituliskan. Setidaknya ada, kalau tidak lupa saya, ada 46 dikatakan kata bertobat dalam Perjanjian Baru. Salah satunya ada di Matius. Matius 4 ayat 17 dikatakan, bertobatlah engkau karena kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi saya ulangi, Matius 4 ayat 17, bertobatlah engkau karena kerajaan surga sudah dekat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, for that from the time on Jesus began to pray, repent, for the kingdom of heaven is near. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertobatan ini juga ditulis dalam kitab Perjanjian Baru yang lain, hampir banyak atau dikatakan ada sekitar 46. Kalau di Matius ada sebanyak 7 kali, Markus ada 3 kali, Lukas ada 9 kali, Kisah Para Rasul ada 9 kali, Roma, 1 Korintus, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Ibrani, dan 2 Petrus ada 1 kali masing-masing, dan 2 Korintus ada 2 kali, bahkan terakhir di Wahyu ada 10 kali untuk menghimbau, untuk mengajak, untuk mengatakan kita supaya bertobat. Dengan pertobatan tentu dikatakan tadi, bertobat dan tinggal diam, kita diselamatkan. Kemudian tinggal tenang dan percaya, menjadi terletak kekuatan. Dua hal ini sangat kita rindukan, sangat kita inginkan, sangat kita dambakan. Keselamatan akan tiba bila kita bertobat dan tinggal diam. Seperti apa bertobatannya? Kita bertobat kalau kita dulu mempunyai masalah-masalah yang tidak dikehendaki Tuhan, kita berubah pikiran, berubah tingkah laku, lalu kita imani Yesus sebagai juru selamat, maka kita sudah bertobat dan tinggal diam, maka kita diselamatkan. Kemudian kalau tinggal tenang dan percaya mengimani, maka kekuatan kita semakin kokoh. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar dan kami renungkan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu dan berikanlah bimbingan arahan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami bermohon kepadamu, kiranya negara Kesatuan Republik Indonesia tetap lindungi sehingga aman, tentram, dan damai. Bapa di sorga, kami bermohon, kami berdoa, ada berbagai masalah yang terjadi
di negara kami ini. Seperti terjadinya gempa bumi di Tapanuli. Tolong Tuhan, kuatkan mereka. Harta benda yang sudah hancur, tolong Tuhan, berikan berkat-Mu kepada masyarakat Tapanuli agar kembali mereka semangat untuk hidup. Bapa di surga, para pemimpin kami dari presiden sampai dengan kepala lingkungan berkati senantiasa agar senantiasa bekerja dengan tulus, ikhlas, dan mengabdi dengan baik. Bapa di surga, demikian juga yang sedang gencar Tuhan di dalam penegakan hukum. Tolong Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kebijaksanaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam sehat, selamat hari Kamis, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi, Sintua Dr. Marolo Putagal MPD, dari channel YouTube Sintua Dr. Marolo Putagal MPD Opung Partuko Bosi, Damiria Aritonang SPD, dari Perumnas Mandala Medan. Tuhan beserta kita. God bless us. Amen.